Hai Sobat Film, jumpa lagi di channel Sinopsia. Kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul The Autopsy of Jane Doe. Film bergenre thriller supernatural yang dirilis pada tahun 2019. Film ini bercerita tentang sepasang ayah dan anak yang bekerja sama sebagai tim koroner kepolisian yang ditugaskan untuk menyelidiki sebuah jasad yang tidak diketahui identitasnya. Seiring berjalannya cerita ini, petunjuk-petunjuk baru tentang kematian Jane akan satu persatu terungkap, membuat film ini menjadi semakin seru. Dan pada akhirnya, akan ada sebuah klimaks yang pasti akan bikin kita geleng-geleng kepala. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita bersama-sama menyimak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah cantik di salah satu kota di Amerika. Di dalamnya baru saja terjadi sebuah pembunuhan yang mengenaskan. Penyidik menemukan 4 korban meninggal di rumah itu dan banyak sekali cipratan darah di segala penjuru rumah. Sheriff polisi yang bernama Burke dipanggil ke bawah untuk melihat sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Ada sebuah tubuh wanita yang setengah terkubur di dalam tanah di basement rumah tersebut. Anehnya, badan wanita ini terlihat sangat bersih dan tanpa luka sedikit pun. Karena mereka tidak menemukan identitas pada wanita ini, maka disebutlah wanita ini bernama Jane Doe. Dan setelah melakukan penyidikan, tim polisi merasa kebingungan karena mereka tidak mendapatkan bukti dari mana pelaku masuk ke dalam rumah. Dan tidak ada satupun barang yang hilang dari rumah itu. Setelah itu, kita diperlihatkan seorang ayah dan anaknya yang sedang melakukan otopsi kepada sesosok jasad korban luka bakar. Tommy dan Austin sudah turun-temurun mengelola sebuah kamar mayat. Tempat kerja mereka terlihat tua dan kuno. Mungkin sudah bertahun-tahun tidak diperbaharui atau direnovasi. Tommy sedang mengajarkan kepada Austin tentang pekerjaan mereka, yaitu bagaimana cara mengetahui asal-usul kematian seseorang. Berdasarkan tubuh kosong yang sedang mereka pelajari, Austin mengambil kesimpulan bahwa orang ini meninggal karena menghirup asap kebakaran terlalu banyak yang menyebabkan paru-parunya kolaps. Tetapi setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata tubuh ini sudah terlebih dulu mengalami pendarahan di otaknya, dan pendarahan otak itulah yang menjadi penyebab kematiannya. Dengan ini, ia menunjukkan kepada anaknya bahwa masing-masing jasad ada rahasianya sendiri-sendiri. Austin sebenarnya sudah belajar banyak dan sudah mulai terampil dalam pekerjaannya ini. Emma, pacar Austin, baru saja pertama kali datang ke kamar mayat, sangat penasaran dengan pekerjaan Austin. Sampai-sampai ia meminta untuk diperlihatkan sebuah mayat. Austin menolaknya secara halus demi kebaikan Emma, dengan alasan ayahnya pasti tidak akan memperbolehkannya. Tapi tiba-tiba ayahnya masuk dan memperbolehkan Emma untuk melihat salah satu mayat yang boleh dipilih sendiri dari kulkas mayatnya. Emma bertanya, buat apa ada bel di kaki mayatnya? Tommy menjawab, bel ini dipasangkan ke kaki orang mati untuk memastikan bahwa sebenarnya orang ini sudah mati. Jika kita mendengar belnya berbunyi, artinya orang ini masih hidup. Emma perlahan-lahan mencoba untuk menyingkap kain penutup muka mayat itu. Tapi tiba-tiba Tommy membunyikan belnya dan sontak saja Emma langsung kaget bukan main. Setelah itu, Austin dan Emma berniat untuk pergi berkencan, tetapi di tengah jalan mereka bertemu dengan polisi Burke yang mendorong jasad Jane Doe ke ruang mayat. Karena Austin tahu bahwa kasus ini adalah sebuah kasus yang spesial, maka Austin pun membatalkan rencananya dan kembali lagi ke ruang mayat. Polisi Burke menginfokan kepada mereka apa yang sejauh ini kepolisian tahu. Tidak banyak sih yang mereka tahu sebenarnya. Kepolisian memiliki beberapa tebakan tentang apa yang terjadi dengan keempat jasad lain, tetapi tidak ada hubungannya dengan Jane Doe ini. Tapi karena para wartawan juga sudah mulai mendesaknya, ia harus tahu penyebab kematian Jane Doe malam ini juga. Nah, jadi sekarang Austin dan Tommy mulai melakukan otopsinya. Ada 4 tahapan, setiap tahapan akan mencari tahu lebih dalam lagi ke jasad korban. Mereka mulai dari luar. Austin mengatakan bahwa tengkorak Jane Doe ini terlalu kecil untuk tubuhnya. Bola matanya terlihat kabur dan berwarna abu-abu. Biasanya mata seperti ini adalah mata dari jasad yang sudah lama meninggal. Dan anehnya lagi, tulang pergelangan kaki dan tangan Jane Doe retak dan hancur, tapi anehnya kulit bagian luarnya tidak ada luka sama sekali. Mereka juga menemukan sisa tanaman gambut di bawah kuku Jane. Lanjut, mereka mendapati lidah Jane yang ternyata sudah putus dan beberapa gigi geraham Jane bagian bawah juga sudah hilang. Semua bukti-bukti ini hanya membuat mereka semakin bingung, apa sebenarnya penyebab kematian Jane. Jadi mereka putuskan untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap kedua, yaitu pemeriksaan organ internal. Tiba-tiba suara petir di luar terdengar keras, lampu di dalam ruangan pun tiba-tiba berkedip. Tommy baru saja mau memulai memotong bagian perut Jane, tetapi tiba-tiba radio di ruangan itu nyala sendiri. Terdengar suara wanita berteriak minta tolong, lalu tiba-tiba sebuah lagu lawas pun terputar, tapi mereka cuek saja dan lanjut kerja lagi. Setelah melakukan beberapa potongan awal, tiba-tiba darah mengalir keluar dari badan Jane. Mereka merasa ini aneh, biasanya hanya orang-orang yang baru mati saja yang berdarah seperti ini. Austin juga melihat ada darah yang mengalir dari bawah kulkas mereka. Kelihatannya darah itu mengalir dari sampel darah Jane yang mereka simpan sebelumnya.
Lanjut, Tommy membuka tulang rusuknya dan melihat kalau paru-paru Jane itu hitam sekali. Perokok berat pun seharusnya paru-parunya tidak sehitam ini. Organ-organ lain seperti jantungnya kelihatan ada terluka dan tersayat-sayat. Kalau dalamnya saja sudah begini, harusnya luarnya lebih parah lagi. Tapi badan Jane kok mulus banget ya? Mereka bingung kenapa damage dalam badan Jane parah sekali. Padahal banyak cara-cara yang lebih gampang untuk membunuh seseorang. Sepertinya, orang yang membunuh Jane ini benar-benar ingin membuatnya menderita. Keadaan menjadi semakin tegang, tiba-tiba terdengar suara gedor-gedoran dari luar. Austin pergi keluar untuk mengecek, tapi ternyata tidak ada apa-apa awalnya. Tapi tiba-tiba Austin melihat ke kaca, dan melihat ada sesosok wanita di gang sebelah sana. Waktu Austin pergi melihat, ternyata tidak ada siapa-siapa. Lalu, Austin masuk ke ruangan kantor yang gelap setelah mendengar suara-suara aneh di dalam sana. Tommy datang mencari Austin dan mereka menemukan kucingnya Stanley yang sekarang sedang terluka parah. Tommy langsung mematahkan leher Stanley agar dia bisa terbebas dari rasa sakitnya. Setelah itu, ia pun langsung mengkremasi badan Stanley. Kembali ke ruangan mayat, salah satu dari pintu kulkas mayat perlahan-lahan membuka sendiri. Tapi Austin menganggap dia hanya lupa menutup pintunya dengan baik. Lalu Tommy kembali ke ruangan mayat. Dia masih bersedih karena Stanley selalu mengingatkan dia dengan mendiang ibunya. Sekarang mereka pun melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu perut dan saluran pencernaan. Tommy menemukan sekuncup bunga di dalam perut Jane. Setelah dipelajari, bunga ini adalah sejenis bunga yang berfungsi untuk membius seseorang. Di luar, petir menggelegar dengan dahsyatnya. Penyiar radio mengumumkan bahwa angin di luar besar sekali. Kalau tidak ada perlu, mendingan di rumah saja. Lalu mereka kembali menemukan barang-barang aneh di dalam tubuh Jane. Ingat nggak dengan gigi geraham Jane yang tadi hilang? Sekarang sudah ketemu dibungkus dalam kain kafan dengan simbol-simbol ritual aneh. Mereka berkesimpulan bahwa seseorang telah mencabut giginya, membungkusnya dengan kain, dan memaksa Jane untuk menelannya. Mereka mulai berpikir sepertinya Jane ini adalah tumbal dari sebuah pesugihan. Tiba-tiba radio mulai memainkan kembali lagu lawas yang aneh itu. Tapi Tommy tidak merasa terganggu, dan gilanya simbol-simbol aneh yang ada di kain kafan itu juga tergambar di keseluruhan kulit bagian dalam dari badan Jane. Pintu kulkas mayat pelan-pelan terbuka sendiri dan listrik pun mulai tidak stabil, dan tiba-tiba lampu pecah berkeping-keping dan ruangan pun menjadi gelap. Dengan senter, Austin melihat bahwa semua pintu kulkas mayat terbuka lebar dan mayatnya hilang semua. Gila. Tommy bilang kita harus segera pergi dari sini, dieselnya otomatis nyala. Tapi dayanya nggak cukup kuat buat nyalain lift untuk ke atas. Mereka coba lewat pintu yang satu lagi, tapi pintunya keblok sama pohon yang jatuh karena badai. Sekarang mereka benar-benar terjebak di dalam sana. Austin coba telepon keluar, tapi HP-nya tidak ada signal. Telepon rumah pun sama masalahnya. Sekarang mereka benar-benar sendirian, dan keadaan menjadi semakin parah karena mereka mendengar ada suara-suara bel di luar sana. Bel yang diikat di kaki mayat-mayat itu. Artinya ada mayat yang bangun dan sekarang lagi jalan ke sana ke sini. Austin melihat ada kaki yang sedang berjalan lewat celah bawah pintu. Otomatis mereka berpikir kalau ini pasti ada hubungannya dengan Jane. Pasti dia yang melakukan ini semua, ujarnya. Tommy nggak percaya akan omongan Austin, tapi sebentar lagi kita akan melihat kalau keyakinan Tommy itu salah. Di WC, Tommy mendengar kalau gorden shower berbunyi-bunyi. Austin melihat ada bayangan di dalam shower, tapi begitu dibuka gordennya ternyata nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Tommy ditarik sama sesuatu dan pintu pun tertutup. Tommy ditimpa oleh sebuah badan yang gosong, terlihat matanya berwarna abu-abu seperti mata Jane. Austin mendobrak pintu untuk mencari ayahnya. Ia melihat pintu kantor terbuka. Pasti Tommy sudah dibawa pergi lewat sana. Benar saja, Austin menemukan Tommy dengan tanda-tanda di kulitnya. Mereka berdua kembali ke ruang mayat dan menemukan organ-organ tubuh Jane yang mereka keluarkan sekarang sudah membusuk. Mereka berniat untuk mengkremasi badan ini, tapi tiba-tiba pintu ruang mayat terkunci. Austin berusaha mendobrak pintu menggunakan sebuah kapak. Ia mengintip ke lubang pintu dan tiba-tiba muncul sebuah muka dengan mata yang hitam dan mulut yang terjahit. Bisa jadi itu adalah salah satu mayat dari kulkas. Akhirnya mereka memutuskan untuk membakar badan Jane di ruangan itu dengan menggunakan cairan gas. Tapi tiba-tiba Jane membuka mata dan apinya menjalar ke seluruh penjuru ruangan, membakar semua bukti-bukti yang mereka telah dapatkan dari tubuh Jane. Mereka pun akhirnya berhasil untuk memadamkan kobaran api, tapi anehnya badan Jane seolah-olah tidak terbakar sedikit pun. Tampaknya mereka tidak akan bisa menghancurkan tubuh Jane. Mereka pun berlari keluar untuk mengejar lift ke atas, tapi sayangnya pintu lift tertutup sebelum mereka bisa masuk ke dalamnya. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara bel dan terlihat sesosok manusia perlahan-lahan berjalan mendekat ke arah mereka. Untungnya pintu lift kembali terbuka dan mereka sekarang bisa masuk ke dalam. Tapi pintu yang perlahan-lahan menutup tiba-tiba terhenti karena listrik kembali padam. Tommy pun membacok mayat yang perlahan-lahan mendekat itu, tapi seperti sebuah tipu muslihat ternyata yang dibacok itu adalah Emma. Austin langsung menangis sejadi-jadinya melihat Emma yang telah terkapar tidak bernyawa.
Tapi tiba-tiba lift tersebut hidup kembali. Tommy pun menarik Austin untuk masuk ke dalam, tapi tiba-tiba lift tersebut tersangkut di tengah jalan. Terduduk di dalam gelap, Tommy melihat bekas telapak tangannya di tubuhnya dan membuatnya merasa tidak nyaman. Terperangkap di dalam lift dan tidak mengetahui apakah akhirnya mereka bisa selamat, Tommy pun mulai bercerita kepada Austin. Ia sangat menyesal karena tidak bisa menyelamatkan ibu Austin yang sekarang sudah meninggal karena bunuh diri. Di luar, Jane tiba-tiba menyalakan api oven kremasi dengan besar. Saking besarnya sampai-sampai asap dari oven itu menyebar ke seluruh ruangan. Perlahan mereka berjalan melewati asap untuk kembali ke ruangan otopsi. Tiba-tiba sebuah mayat hidup datang menyerang Tommy. Mereka tidak bisa melihat siapa itu sebenarnya dan kita hanya bisa mendengar teriak kesakitan dari Tommy. Tapi akhirnya mereka berhasil kembali ke ruangan untuk melanjutkan tahapan terakhir dari proses otopsi, yaitu bedah otak. Mereka mengambil sepotong kecil dari otak Jane dan melihatnya dengan mikroskop, dan hasilnya sangat mengejutkan. Sel otak Jane ternyata masih aktif, artinya sebenarnya Jane masih hidup atau dibuat bertahan hidup oleh sesuatu. Austin melipat kain kafan itu menjadi dua dan muncul sebuah pesan, yaitu ayat dari Alkitab, Leviticus ayat 20-27, yang isinya kira-kira adalah siapapun yang bertentangan dengan roh akhirnya akan terbunuh. Sebuah nomor di kain kafan itu bertuliskan tahun 1693. Dengan segala bukti yang mereka dapatkan selama ini, akhirnya mereka bisa menyimpulkan bahwa Jane adalah seorang penyihir, bahwa sebenarnya ia masih hidup dan dapat merasakan semua yang terjadi kepadanya. Di zamannya, ia adalah seorang gadis yang melalui berbagai macam ritual kuno berubah menjadi seorang penyihir. Tetapi karena akhirnya mereka tidak dapat mengontrol Jane, ia pun dibunuh dan jasadnya disembunyikan di tempat yang jauh, dikubur di dalam basement rumah di mana mayatnya pertama kali diketemukan, di mana ia sebenarnya telah terbaring di sana bertahun-tahun lamanya, sampai akhirnya dia diangkat dari tanah di awal film ini, dan langsung membalas dendam ke orang-orang di rumah itu. Karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, Tommy pun meminta ampun kepadanya. Ia meminta agar Jane tidak menyakiti Austin, anaknya, dan tiba-tiba Tommy pun berteriak kesakitan. Pergelangan tangannya dan kakinya patah. Pergelangan kaki dan tangan Jane perlahan sembuh sendiri, dan luka di tubuh Jane perlahan menutup dengan sendirinya. Tommy mengembuskan nafas hitam. Di saat yang bersamaan, paru-paru Jane berubah menjadi sehat dan berwarna pink. Mata Tommy pun berubah menjadi warna abu-abu, dan mata Jane berubah menjadi normal kecoklatan. Jadi Jane menerima pertolongan Tommy dengan mengambil organnya yang sehat dan menyembuhkan dirinya sendiri. Sebenarnya Tommy tidak bermaksud ingin berkorban seperti ini untuk Jane, tapi semua sudah terlambat. Tommy akhirnya memohon kepada Austin untuk membunuhnya karena tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya. Sekarang Austin bersedih karena telah kehilangan ayahnya, tetapi tampaknya keadaan menjadi normal kembali, listrik kembali nyala dan radio pun kembali berbunyi. Di luar, Sheriff Burke memanggil-manggil Austin, menyuruhnya cepat keluar lewat pintu atas. Austin mencoba untuk keluar lewat pintu itu, tetapi pintunya tetap tidak bisa dibuka. Padahal Sheriff Burke berkali-kali mengatakan pintunya sudah terbuka. Tiba-tiba teriakan Sheriff Burke berubah menjadi nyanyian lagu seperti yang ada di radio. Austin pun tersadar kalau Jane masih belum selesai dengannya. Ia pun melihat ayahnya berdiri dengan mata yang berwarna abu-abu. Austin yang kaget pun mundur dan terjatuh dari tangga sampai meninggal. Paginya polisi tiba di rumah mayat itu dan seperti kasus Douglas, mereka pun bingung dengan kejadian di sana. Tapi Sheriff Burke sekarang tahu bukti-bukti yang terlihat tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya terjadi. Tubuh Jane tidak tampak seperti seseorang yang telah menjalani otopsi, badannya masih mulus seperti sedia kala. Burke pun kebingungan dan akhirnya memutuskan untuk memindahkan Jane dari daerahnya agar ia bisa terlepas dari tanggung jawabnya. Terlihat bahwa sebenarnya selama ini Jane mampu mengatur keadaan di sekitarnya. Terdengar di radio, penyiar mengatakan bahwa sudah 4 hari kondisi dalam keadaan cerah. Artinya hujan badai diciptakan oleh Jane dan hanya terjadi tidak jauh dari badannya saja. Jane mampu memanipulasi semua bukti yang ada di sekitarnya agar kasusnya tidak terungkap. Akhirnya tubuh Jane dibawa pergi menggunakan mobil dan tiba-tiba radio di dalam mobil itu berdesis dan berubah menjadi lagu lawas yang menyeramkan itu. Lalu terlihat telapak kaki Jane di mana tiba-tiba bel berbunyi dan ibu jari kaki Jane bergerak sedikit. Film pun usai. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai habis. Semoga terhibur dengan videonya. Kami dari Sinopsia pamit undur diri.